Sahabat dahlah muslimin muslimat yang dirahmati Allah, sebagai umat Islam, kita perlu mengetahui kisah-kisah sejarah Islam, diantaranya yang akan admin ceritakan ini. Melihat judul, pasti diantara kalian ada yang berpikir bahwa Wonder Woman yang admin maksud adalah Putri Diana, tokoh film yang sering kalian tonton, wanita dari suku Amazon yang menyelamatkan pilot terdampar bernama Steph. Hehehehe, kalian salah. Dalam dunia nyata, juga banyak pahlawan-pahlawan wanita, yang berperan penting dalam peradaban manusia, diantaranya yang mau admin bahas ini, 3 Wonder Woman, yang berperan penting bagi peradaban Islam. Dalam cerita ini, kita akan banyak menemukan kekaguman-kekaguman yang luar biasa. Mereka bukan hanya berilmu, berakhlak, pandai membaca Al-Quran, tapi juga jago pedang, berkuda dan memanah, dan tidak sedikit yang juga menjadi dokter, yang pintar mengobati para sahabat yang terluka di medan perang. Langsung saja simak ceritanya sampai selesai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang pertama, ada Nusaybah si jago pedang. Cerita bermula dari perang Uhud, waktu itu ketika Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam yang mulia, berdiri di puncak bukit Uhud dan memandang musuh yang menyerbu maju mengarah pada dirinya. Beliau memandang ke sebelah kanan dan tampak olehnya seorang perempuan mengayun-ayunkan pedangnya dengan gagah perkasa melindungi dirinya. Beliau memandang ke kiri dan sekali lagi beliau melihat wanita tersebut melakukan hal yang sama, menghadang bahaya demi melindungi sang pemimpin orang-orang beriman. Kata Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam kemudian, tidaklah aku melihat ke kanan dan ke kiri pada pertempuran Uhud kecuali aku melihat Nusaybah binti Ka'ab berperang membelaku. Memang, Nusaybah binti Ka'ab Ansyariyah demikian cinta dan setianya kepada Rasulullah, sehingga begitu melihat junjunannya itu terancam bahaya, dia maju mengibas-ngibaskan pedangnya dengan perkasa, sehingga dikenal dengan sebutan Ummu Umaroh, adalah pahlawan wanita Islam yang mempertaruhkan jiwa dan raga demi Islam, termasuk ikut dalam perang Yamamah di bawah pimpinan Panglima Khalid bin Walid, sampai terpotong tangannya. Ummu Umaroh juga ikut bersama Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dalam menunaikan Baitur Ridwan, yaitu suatu janji setia untuk sanggup mati syahid di jalan Allah. Nusaybah adalah satu dari 2 perempuan yang bergabung dengan 70 orang lelaki Ansor yang berbaiat kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Dalam baiat Aqobah yang kedua itu, ia ditemani suaminya Zaid bin Asim dan 2 orang putranya, Hubaib dan Abdullah. Wanita yang seorang lagi adalah saudara Nusaybah sendiri. Pada saat baiat itu Rasulullah menasihati mereka, jangan mengalirkan darah dengan sia-sia. Dalam perang Uhud, Nusaybah membawa tempat air dan mengikuti suami serta kedua orang anaknya ke medan perang. Pada saat itu Nusaybah menyaksikan betapa pasukan muslimin mulai kocar-kacir dan musuh merangsek maju, sementara Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam berdiri tanpa perisai. Seorang muslim berlari mundur sambil membawa perisainya, maka Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam berseru kepadanya, berikan perisaimu kepada yang berperang. Lelaki itu melemparkan perisainya yang lalu dipungut oleh Nusaybah untuk melindungi Nabi. Ummu Umaroh sendiri menuturkan pengalamannya pada perang Uhud, sebagaimana berikut, saya pergi ke Uhud dan melihat apa yang dilakukan orang. Pada waktu itu saya membawa tempat air. Kemudian saya sampai kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam yang berada di tengah-tengah para sahabat. Ketika kaum muslimin mengalami kekalahan, saya melindungi Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, kemudian ikut serta di dalam medan pertempuran. Saya berusaha melindungi Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dengan pedang. Saya juga menggunakan panah sehingga akhirnya saya terluka. Ketika ditanya tentang 12 luka di tubuhnya, Nusaybah menjawab, Ibnu Kumayyah datang ingin menyerang Rasulullah.
ketika para sahabat sedang meninggalkan baginda. Lalu Ibnu Kumayyah berkata, "Mana Muhammad? Aku tidak akan membiarkannya selamat selagi aku masih hidup." Lalu Mus'ab bin Umair dengan beberapa orang sahabat termasuk saya menghadapinya. Kemudian Ibnu Kumayyah memukulku. Rasulullah juga melihat luka di belakang telinga Nusaibah, lalu berseru kepada anaknya, "Balutlah lukanya dengan kain." Kemudian beliau berdoa, "Ya Allah, jadikanlah mereka sahabatku di surga." Mendengar itu, Nusaibah berkata kepada anaknya, "Aku tidak peduli lagi apa yang menimpaku di dunia ini." Subhanallah, sungguh setianya beliau kepada baginda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Yang kedua adalah Wonder Woman ksatria berkuda hitam. Siapa ksatria berkuda hitam ini? Itulah Khawlah binti Asur. Dia seorang muslimah yang kuat jiwa dan raga. Sosok tubuhnya tinggi langsing dan tegap. Sejak kecil Khawlah suka dan pandai bermain pedang dan tombak, dan terus berlatih, sampai tiba waktunya menggunakan keterampilannya itu, untuk membela Islam bersama para mujahidah lainnya. Diriwayatkan, dalam salah satu peperangan melawan pasukan kafir Romawi, di bawah kepemimpinan Panglima Khalid bin Walid, tiba-tiba saja muncul seorang penunggang kuda berbalut pakaian serba hitam, yang dengan tangkas memacu kudanya ke tengah-tengah medan pertempuran. Seperti singa lapar yang siap menerkam mangsanya, sosok berkuda itu mengibas-ngibaskan pedangnya dan dalam waktu singkat menumbangkan 3 orang musuh sekaligus. Panglima Khalid bin Walid serta seluruh pasukannya tercengang melihat ketangkasan sosok berbaju hitam itu. Mereka bertanya-tanya siapakah pejuang tersebut, siapa itu yang tertutup rapat seluruh tubuhnya, dan hanya terlihat kedua matanya saja itu. Semangat jihad pasukan muslimin pun terbakar kembali, begitu mengetahui bahwa ada The Black Rider bersama mereka. Penunggang kuda berbaju hitam itu adalah seorang wanita. Keberanian Khawlah teruji, ketika dia dan beberapa mujahidah tertawan musuh dalam peperangan Sahura. Mereka dikurung dan dikawal ketat selama beberapa hari. Walaupun agak mustahil untuk melepaskan diri, namun Khawlah tidak mau menyerah dan terus menyemangati sahabat-sahabatnya. Katanya, "Kalian yang berjuang di jalan Allah, apakah kalian mau menjadi tukang pijit orang-orang Romawi? Mau menjadi budak orang-orang kafir? Di mana harga diri kalian sebagai pejuang yang ingin mendapatkan surga Allah? Di mana kehormatan kalian sebagai muslimah? Lebih baik kita mati daripada menjadi budak orang-orang Romawi." Demikianlah Khawlah terus membakar semangat para muslimah sampai mereka pun bulat tekad melawan tentara musuh yang mengawal mereka. Mereka rela mati syahid jika gagal melarikan diri. Janganlah saudari sekali-kali gentar dan takut. Patahkan tombak mereka, hancurkan pedang mereka, perbanyak takbir serta kuatkan hati. Insya Allah pertolongan Allah sudah dekat, seru Khawlah kepada para mujahidah. Dikisahkan bahwa akhirnya, karena keyakinan mereka, Khawlah dan kawan-kawan berhasil melarikan diri dari kurungan musuh. Dahlah, pokoknya subhanallah banget. Wonder Woman ketiga adalah Nailah si cantik yang pemberani. Nailah binti Al-Farofisa ini, ia adalah istri Khalifah Utsman bin Affan. Dia terkenal cantik dan pandai. Bahkan, suaminya sendiri memujinya begini, "Saya tidak menemui seorang wanita yang lebih sempurna akalnya dari dirinya. Saya tidak segan apabila ia mengalahkan akalku." Subhanallah. Mereka, Nailah dan Khalifah Utsman, menikah di Madinah Al-Munawwaroh, dan sejak itu, sahabat Utsman kagum pada tutur kata dan keahlian Nailah di bidang sastra. Karena cintanya, Utsman paling senang memberikan hadiah untuk istrinya itu. Mereka punya satu orang anak perempuan, yang bernama Maryam binti Utsman. Ketika terjadi fitnah yang memecah belah umat Islam pada tahun 35 Hijriah, Nailah ikut mengangkat pedang untuk membela suaminya.
Seorang musuh menerobos masuk dan menyerang dengan pedang pada saat Utsman sedang memegang mushaf atau Al-Quran. Tetesan darahnya jatuh pada ayat 137 surah Al-Baqarah yang berbunyi, "Maka Allah akan memelihara engkau dari mereka." Seseorang pemberontak lain masuk dengan pedang terhunus. Nailah berhasil merebut pedang itu, namun si musuh kembali merampas senjata itu, dan menyebabkan jari-jari Nailah terputus. Sementara sahabat Utsman, beliau syahid karena sabetan pedang pemberontak. Air mata Nailah tumpah ruah saat memangku jenazah sang suami. Ketika kemudian ada musuh yang dengan penuh kebencian menampari wajah Utsman yang sudah wafat itu, Nailah lalu berdoa, "Semoga Allah menjadikan tanganmu kering, membutakan matamu dan tidak ada ampunan atas dosa-dosamu." Dikisahkan dalam sejarah, bahwa si penampar itu keluar dari rumah Utsman dalam keadaan tangannya menjadi kering dan matanya buta. Sesudah Utsman wafat, Nailah mengurung diri selama 4 bulan 10 hari. Ia tak berdandan dan berhias dan tidak meninggalkan rumah Utsman ke rumah ayahnya. Nailah memandang kesetiaan terhadap suaminya, sepeninggalnya lebih berpengaruh dan lebih besar dari apa yang dilihatnya terhadap ayahnya, saudara perempuannya, ibunya dan juga kerabatnya. Ia selalu mendahulukan keutamaannya, mengingat kebaikannya di setiap tempat dan kesempatan. Ketika Utsman terbunuh, ia mengatakan, "Sungguh kalian telah membunuhnya padahal ia telah menghidupkan malam dengan Al-Quran dalam rangkaian rakaat." Dahlah, subhanallah ya, ternyata umat muslim juga memiliki Wonder Woman, jagoan wanita yang memang nyata adanya. Semoga kita, para muslimah dapat mengambil teladan dari mereka. Salah satunya adalah, bisa memerangi hawa nafsu, dan melindungi urat malu, amin. Dan kisah Wonder Woman Islam pun berakhir. Kalau sahabat suka dengan konten kami, silahkan like, komen yang membangun, serta subscribe, supaya tidak ketinggalan cerita-cerita lainnya. Semoga bermanfaat, terima kasih, dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.